Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Sukahar dari kelas Pendidikan Fisika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran, khususnya pada bagian besaran dan satuan. Pernahkah kalian mengukur panjang meja dan papan tulis di kelas? Dengan apa kalian mengukurnya? Coba simak animasi berikut ini. Di dalam fisika, kegiatan mengukur suatu besaran dengan satuan ukur yang telah ditetapkan disebut pengukuran. Lalu, apa itu besaran dan satuan? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Misalnya, kita ingin mengukur panjang meja belajar menggunakan mistar. Nah, kegiatan mengukur panjang meja ini disebut dengan pengukuran. Sedangkan besaran yang diukur adalah panjang dan satuan yang digunakan adalah sentimeter. Ada dua jenis besaran, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang tidak dipengaruhi oleh besaran lain. Dalam hal ini ada 7 besaran pokok, yakni panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, besaran luas yang diturunkan dari besaran panjang. Besaran massa jenis yang diturunkan dari besaran massa dan besaran panjang. Selanjutnya adalah satuan. Pada zaman dulu, orang-orang mengukur besaran dengan berbagai satuan yang berbeda-beda. Misalnya, untuk mengukur besaran panjang, ada berbagai macam satuan yang digunakan, seperti jengkal, depa, hasta, dan lain-lain yang disebut sebagai satuan tidak baku. Lalu, mengapa jenis satuan ini tidak digunakan sampai sekarang? Misalnya saja, kita ambil contoh jengkal yang diukur dari ujung ibu jari ke ujung jari kelingking. Ukuran ini berbeda-beda pada setiap orang, sehingga tidak cocok digunakan sebagai acuan. Oleh karena itu, untuk menyamakan satuan dari sebuah besaran, maka para ahli membuat kesepakatan mengenai hal ini agar pengamat tidak kesulitan saat menentukan satuan yang akan digunakan karena banyaknya satuan yang ada. Sistem ini dikenal dengan sistem satuan internasional. Sistem satuan internasional ini menghasilkan satuan-satuan pada besaran pokok, yakni besaran panjang dengan satuan meter, besaran massa dengan satuan kilogram, besaran waktu dengan satuan sekon, besaran suhu dengan satuan Kelvin, besaran kuat arus dengan satuan ampere, besaran intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan besaran jumlah zat dengan satuan mol. Dalam pengukuran juga kita mengenal yang namanya alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Contohnya, mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran panjang. Ada pula neraca yang digunakan untuk mengukur besaran massa, termometer yang digunakan untuk mengukur besaran suhu, dan juga stopwatch yang digunakan untuk mengukur besaran waktu. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bahwa konsep besaran dan satuan banyak terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya,
Penting sekali untuk kita mengetahui kedua konsep tersebut. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mempelajari materi pengukuran. Terima kasih.